Di sebuah kota kecil yang berada di bawah bayang-bayang ibu kota, terdapat keluarga besar bernama keluarga Pratama. Mereka adalah keluarga terpandang pemilik kerajaan bisnis yang mencakup properti, manufaktur, dan teknologi. Namun ketika Chandra, anak bungsu keluarga tersebut, memilih untuk meninggalkan kehidupannya yang penuh kemewahan, banyak orang menganggapnya gila. Chandra adalah anak yang cerdas tetapi hatinya penuh pertanyaan. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, ia merasa jenuh dengan kehidupan yang hanya berfokus pada uang. Baginya, kekayaan keluarganya justru menjadi tembok yang memisahkan mereka dari masyarakat. Ia memutuskan untuk tinggal di sebuah desa terpencil, membantu petani dan masyarakat lokal. Di desa, Chandra menemukan realitas kehidupan yang berbeda. Ia melihat bagaimana petani berjuang melawan kemiskinan, anak-anak yang kekurangan pendidikan, dan keluarga yang sulit mengakses layanan kesehatan. Dengan kemampuan bisnisnya, ia mulai mencari solusi. Chandra membantu para petani dengan mendirikan koperasi untuk menjual hasil panen langsung ke pasar, menghilangkan peran tengkulak. Ia juga membangun sekolah kecil dengan dana pribadinya, mengundang sukarelawan untuk mengajar anak-anak. Semua ini ia lakukan tanpa mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Pratama. Meski begitu, hidup di desa tidak mudah. Ada banyak tantangan. Masyarakat yang awalnya tidak percaya, cuaca buruk yang merusak panen, hingga hambatan birokrasi. Namun Chandra tetap bertahan, belajar dari setiap kegagalan dan tidak pernah menyerah. Setelah 5 tahun, ayah Chandra jatuh sakit. Keluarga Pratama berada di ambang krisis karena manajemen perusahaan mulai kacau. Kakak-kakaknya sibuk mengejar keuntungan tetapi kehilangan arah. Ketika keluarga mendesak Chandra untuk kembali, ia awalnya ragu. Namun ia sadar bahwa warisan keluarganya bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang tanggung jawab. Ia kembali ke kota, kali ini dengan misi yang jelas, mengubah cara kerja perusahaan keluarganya menjadi lebih inklusif dan berdampak sosial. Setelah mengambil alih kendali, Chandra membuat banyak perubahan. Ia mengalihkan sebagian besar dana perusahaan untuk proyek-proyek sosial seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan memberikan pinjaman mikro bagi usaha kecil. Ia juga mengubah budaya perusahaan menjadi lebih transparan dan peduli pada lingkungan. Perubahan ini awalnya menuai kritik dari para investor, tetapi lambat laun bisnis keluarga Pratama justru berkembang pesat. Konsumen dan mitra bisnis mulai melihat mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Chandra membuktikan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari dampaknya pada masyarakat. Setelah transformasi awal yang dilakukan Chandra di perusahaan keluarganya, ia mulai merasakan tantangan yang lebih besar. Meski banyak yang memuji langkah-langkahnya, tidak sedikit pula yang merasa terganggu dengan pendekatannya. Beberapa eksekutif lama yang sebelumnya menikmati keuntungan besar mulai merasa terancam. Mereka merancang skema untuk menjatuhkan Chandra secara diam-diam. Salah satu proyek terbesar yang direncanakan Chandra adalah mendirikan Kota Harapan, sebuah kawasan terpadu dengan perumahan murah, sekolah gratis, dan pusat pelatihan kerja. Proyek ini membutuhkan dana besar dan beberapa investor tradisional menolak mendukungnya. Saat rapat direksi, seorang eksekutif senior, Pak Surya, mencoba memanipulasi angka laporan keuangan untuk menggambarkan bahwa perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Tujuannya adalah menggagalkan proyek Chandra dan memaksanya mundur dari posisi kepemimpinan. Namun, Chandra telah belajar dari pengalamannya di desa.
ia tidak langsung bereaksi, tetapi meminta audit independen dilakukan. Hasil audit menunjukkan bahwa manipulasi laporan itu sengaja dilakukan, dan nama Pak Surya pun terungkap. Alih-alih memecatnya, Chandra justru menawarkan program pelatihan etika bisnis kepada seluruh jajaran direksi, menunjukkan bahwa ia lebih memilih pendekatan pendidikan daripada hukuman. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Chandra sering merenung di taman keluarga, tempat ia dulu bermain dengan ibunya. Ia mengingat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal. Chandra, dunia ini penuh dengan cobaan, tapi ingatlah, orang yang paling kuat bukanlah yang paling kaya atau paling berkuasa, melainkan yang mampu membawa kebaikan bahkan ketika ia disakiti. Pesan itu menjadi motivasi terbesarnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kebencian atau ketamakan merusak visinya. Kabar tentang Kota Harapan menyebar ke seluruh negeri. Banyak masyarakat kecil yang mendukung proyek ini, bahkan beberapa orang kaya tergerak untuk menyumbang. Tidak hanya itu, petani dan pengusaha kecil yang pernah dibantu Chandra juga datang menawarkan dukungan mereka, mengirimkan produk-produk lokal untuk membantu pembangunan proyek tersebut. Dukungan masyarakat membuat investor besar mulai melirik kembali proyek ini. Bahkan beberapa pesaing keluarga Pratama yang awalnya skeptis mulai bekerja sama untuk menciptakan program serupa di daerah lain. Kota Harapan akhirnya selesai dibangun dalam waktu 3 tahun. Ketika upacara peresmiannya, Chandra memberikan pidato yang menginspirasi. Kita semua memiliki kesempatan untuk membawa perubahan. Tidak peduli dari mana kita berasal atau seberapa kecil langkah yang kita ambil. Kekayaan sejati bukanlah tentang jumlah uang yang kita miliki, tetapi dampak yang kita tinggalkan untuk orang lain. Pidatonya menyentuh hati banyak orang, terutama generasi muda yang melihatnya sebagai panutan. Chandra menjadi simbol bahwa sukses bukan hanya tentang mendaki tangga kekayaan, tetapi juga tentang membantu orang lain mendekati tangga mereka sendiri. Setelah keberhasilan Kota Harapan, Chandra tidak berhenti. Ia terus mencari cara untuk memperluas dampak sosial dari bisnis keluarganya. Ia mengajak para pengusaha muda untuk bergabung dengannya, menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Kisah Chandra adalah bukti bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan visi yang jelas, seseorang dapat mengubah dunia di sekitarnya. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya membangun kekayaan materi, tetapi juga kekayaan hati yang menjadi warisan terbesarnya untuk dunia.